Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan kali ini yaitu routing statik. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kelvin Dwi Pranata Sembiring dengan NIM 220509740085 dari S1 Pendidikan Teknologi Informasi Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya. Sedikit pengertian dan juga cirinya routing statik. Routing statik adalah jenis routing yang dilakukan admin atau pengelola jaringan untuk mengkonfigurasi informasi tentang jaringan yang dituju secara manual. Ciri-ciri routing statik yaitu ada dua. Yang pertama yaitu jalur spesifik ditentukan oleh admin jaringan. Lalu yang kedua yaitu pengisian tabel routing dilakukan secara manual oleh admin jaringan. Sekarang kita coba simulasikan dengan menggunakan Cisco Packet Tracer. Setelah membuat skema seperti ini, di mana kita membutuhkan 3 PC, 3 router, dan juga 2 server, maka langkah selanjutnya yaitu kita akan melakukan kabling. Untuk backbone-nya pada simulasi kali ini kita akan menggunakan kabel serial. Setelah selesai kabling, namun di sini masih berwarna merah segitiga, yang artinya secara fisikal masih belum terhubung. Dikarenakan port dalam router masih disable, maka kita harus enablekan terlebih dahulu. Setelah semua di-on-kan, maka secara fisikal sudah terhubung. Lalu langkah selanjutnya yaitu memberikan IP interface-nya terlebih dahulu. Setelah mengisi IP pada PC, maka langkah selanjutnya yaitu mengisi IP pada server dan juga pada router.
Jika semua IP interface sudah terisi, maka langkah selanjutnya yaitu mengisi IP pada routing statik. Routing statik sendiri digunakan agar masing-masing router mengetahui kemana arah yang akan dituju. Setelah semua disetting, maka selanjutnya yaitu kita ke mode simulation. Sebelum itu kita edit filter terlebih dahulu, kita ubah menjadi ICMP. Setelah sudah, pada perintah pertama, kirimkan paket simple PDU dari PC1 ke PC2. Dari PC1 akan dikirimkan ke router 1, lalu dikirimkan ke PC2, dan dikembalikan ke router 1, dan kembali ke PC1. Maka successful. Lalu di perintah kedua, yaitu mengirimkan simple PDU dari PC1 ke PC3. Kita coba. Dari PC1 akan mengirimkan ke router 1, selanjutnya akan dikirimkan ke router 2, dan sampai ke tujuan yaitu PC3. Lalu dikembalikan ke router 2, kembali ke router 1, dan dikembalikan ke PC1. Maka statusnya yaitu sukses. Selanjutnya, di perintah ketiga, yaitu mengirimkan simple PDU dari PC1 ke server 1. PC1 akan mengirimkan ke router 1, router 1 akan mengirimkan ke router 3, router 3 akan mengirimkan ke server 1, lalu dikembalikan ke router 3, router 3 akan mengembalikan ke router 1, dan kembali ke PC1. Maka statusnya yaitu sukses. Lalu perintah selanjutnya yaitu mengirimkan simple PDU dari PC1 ke server 2. PC1 akan mengirimkan ke router 1 akan mengirimkan ke router 3 akan mengirimkan ke server 2 mengembalikan ke router 3, lalu kembali lagi ke router 1, dan kembali ke PC1. Maka statusnya yaitu sukses. Pada perintah selanjutnya yaitu dari PC3 ke PC1. PC3 ke PC1. PC3 akan mengirimkan ke router 2, lalu router 2 akan mengirimkan ke router 1, dan diterima oleh PC1. Lalu dikembalikan lagi ke router 1, dan dikembalikan ke router 2, dan diterima oleh PC3. Maka statusnya yaitu sukses. Selanjutnya, pada perintah selanjutnya, yaitu dari PC3 ke server 1. PC3 server 1.
Dari PC3 akan mengirimkan ke router 2 akan mengirimkan ke router 3 akan mengirimkan ke server 1 dan server 1 menerima. Lalu dikembalikan ke router 3 akan mengembalikan ke router 2 dan diterima oleh PC3, maka statusnya yaitu sukses. Pada perintah selanjutnya yaitu dari PC3 ke server 2. PC3 server 2. PC3 akan mengirimkan ke router 2 akan mengirimkan ke router 3 akan mengirimkan ke server 2 dan diterima oleh server 2. Lalu dikembalikan ke router 3, lalu dikembalikan lagi ke router 2 dan diterima lagi oleh PC3. Maka statusnya yaitu sukses. Lalu pada perintah selanjutnya yaitu dari server 1 ke server 2. Dari server 1 akan mengirimkan ke router 3, lalu dikirimkan ke server 2 dan diterima oleh server 2. Lalu dikembalikan lagi ke router 3 dan diterima oleh server 1, maka statusnya yaitu sukses. Pada perintah selanjutnya yaitu mengirimkan simpel PDU dari server 1 ke PC2. Server 1 ke PC2. Dari server 1 akan mengirimkan ke router 3 akan mengirimkan ke router 1, lalu diterima oleh PC2, dan dikembalikan lagi ke router 1, dikembalikan ke router 3, dan diterima lagi oleh server 1. Maka statusnya yaitu sukses. Lalu pada perintah selanjutnya yaitu server 1 ke PC1. Server 1 ke PC1. Dari server 1 akan mengirimkan ke server 3. Pada server 1 akan mengirimkan ke router 3 akan mengirimkan ke router 1 akan mengirimkan ke PC1 dan diterima oleh PC1. Lalu dikembalikan lagi ke router 1, dikembalikan ke router 3 dan diterima lagi oleh server 1. Maka statusnya yaitu sukses. Dan yang terakhir yaitu mengirimkan simpel PDU dari server 1 ke PC3. Server 1 ke PC3. Dari server 1 mengirimkan ke router 3 akan mengirimkan ke router 2 akan mengirimkan ke PC3. Lalu dikembalikan lagi oleh PC3 ke router 2 akan mengembalikan ke router 3 akan mengembalikan ke server 1 dan diterima oleh server 1. Maka statusnya yaitu sukses. Sekarang kita coba dengan menggunakan tracing. Kita ambil contoh dari PC1 ke PC3. Kita ke real time terlebih dahulu. Lalu ke command prompt tracer 192.168.1 karena PC3 itu IP-nya 253. Kita tulis bentar masih loading. Nah, di sini akan muncul ini yaitu router 1, maka melewati router 1, lalu melewati router 2, 12.12.2 ini router 2, lalu diterima oleh PC3. Mungkin sekian dari simulasi routing statik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.